Haleluya, haleluya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan salam, salam, dan tidak terlambat lagi saya ucapkan, saya mewakili kepada keluarga kami mengucapkan selamat Hari Natal 2021 ini, dan sebentar lagi kita akan bersama-sama mengucapkan selamat tahun baru yang tidak lama lagi. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada majelis gereja, terutama kepada pengurusi perayaan, penetua orang, penetua majelis pemuda-pemudi, majelis pelayanan kanak-kanak, majelis pelayanan wira, dan semua anggota sidang jemaat karena menjemput kami dan memberi kepercayaan kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam ini sementara kita menunggu kedatangan 2022. Jadi terima kasih. Dan saya kalau kamu lihat saya memang macam ini Pak, macam tiada apa-apa ya, tapi kita bersyukurlah. Kita bersyukur karena keyakinan yang ada pada kita. Oke, terima kasih. Semoga Tuhan berkati bagi jemaat Tuhan. Isaibi Elijis. Ailo harila hidup dahura Elijis. Ya, terima kasih. Oke, dari Bapak Aku, saya percaya kita tidak sabar-sabar lagi untuk yang ngapu atau nerima raupok bahwon. Jadi kalau jam saya sekarang di depan saya 9.52, samakah dengan saudara? Samakah? Oke, puji Tuhan. Kalau sama, mungkin kalau saya punya cepat, saya boleh kasih ijaz ya, kasih mengam-ngam dengan jam ke jemaat Tuhan lah, ya. Jadi lebih kurang dalam beberapa jam lagi, ada 3 jam lagi lah, ada 3 jam lagi, jam 12 tengah malam. Oke, saya mungkin tidak asing lagi para jemaat Tuhan di lembaga ini. Jadi macam mana pun saya tidak kasih perkenalan lah, karena memang sudah tahu lah, sudah di sana. Tapi sebenarnya di depan itu nama timang-timangan saya ataupun nama samaran saya. Nama maja. Kalau itu nama saya di dalam pejabat daerah ataupun di kerajaan lah. Ya, di kerajaan panggil sama saya yaitu Lawas. Ya, Lawas Antuna. Alias Yusuf lah. Tapi kita bersyukur juga, saya bersyukur juga. Karena nama inilah yang menyelamat saya. Kalau kita cerita, memang banyak cerita dia. Ya, mungkin kalau saya tidak kasih nama Yusuf, sudah saya di dalam kuburan. Ya, itu ceritanya sebenarnya. Jadi ini nama saya yang kita nampak sekarang ini, Yusuf ini nama yang karena mimpi. Ya, mimpi. Ya. Karena pada masa waktu saya kecil, saya jatuh sakit lebih kurang 3 bulan. Ya, mau mati sudah. Ya, mau mati sudah sebenarnya. Tapi tiba-tiba itu yang kisiri nah hidupi. Dia bilang, yun mulai ianu, unggain dulu inggalan nano. Dipain biri Lawas, mandir Yusuf. Sekali rahili diyaki itu di nambala jam 5 di nambala. Inanongos, amanan tuna. Luat tuh ya, ini selembar walan. Ya, ini selembar walan. Tahu itu yang balak ya, karena gara-gara mau kasih tukar nama. Ya, jam 5 pagi. Ya, jadi pas itu, bodoh tukarin meninggalan dia di Lawas. Pain mendatangkan pain takkan rumah di Lawas. Mana Yusuf. Ya, jadi tukarin itu. Nah, dan puji Tuhan lah, sudah. Terima kasih. Dia tepuk tangan lah terus Tuhan. Haleluya. Jadi ini cerita singkat tentang Lawas, penetrus kepada nama Yusuf. Terima kasih.
ke istri saya, dia ada dua nama juga. Ya, dalam panggilan itu apa ini, Gembala Julan atau Julan. Ya, tapi dalam IC itu Raina. Ya, Raina. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Oke, jadi kita terus masuk kepada firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, seandainya ini pembuka minda. Seandainya saya pembeli dan kamu penjual, yang ini penjual, yang ini pun penjual, yang sana pun penjual. Nah, businessman punya. Jadi saya ini pembeli, saya customer. Ya, jadi saya pembeli. Saya punya pertanyaan macam ini. Oke, ingatlah kamu penjual. Ini penjual, yang sana pun penjual, yang di belakang sana pun penjual. Saya customer, saya pembeli. Oke, begini. Saya mau reload 5 ringgit satu. Berapa 5 ringgit? Jawab. Coba dah. 5 ringgit satu. Ya, oke. Yang ini? 5 ringgit. 5 ringgit juga. Coba. Oke, yang sana macam mana dia di sana? Oke, sama juga. Ya, oke, sama. Jadi nampaknya kita punya minda sudah buka lah. Jadi saya tidak teragak-agak lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena persoalan dia sudah terjawab. Oke, jadi jawaban dia ada 3 perkara. Sebenarnya, itu yang pertama yang paling tepat juga tadi. Kalau reload itu 5 ringgit, saya mau reload 1 5 ringgit, berapa 5 ringgit? Oke, jawaban dia itu. Kalau dia harga 5 ringgit, 5 ringgit 1. Kalau dia mungkin dia kasih naik 50 sen, jadi 5 ringgit 50 sen. Kalau dia kasih naik 1 ringgit lagi berapa? 6 ringgit. Nah, ya. Kayak tepuk tangan lah Tuhan. Terima kasih. Ya. Jadi Papa Gaku Indo sebagai pembuka minda tata. Oke, saya teruskan penyampaian firman Tuhan sempena penyebutan tahun baru 2022 ini. Saya mulakan dengan satu cerita. Oke, satu cerita. Karena sudah kalian buka tadi ya? Tentang reload tadi. Saya mau reload 5 ringgit satu, berapa 5 ringgit? Nah, gitu. Oke, cerita ini begini. Ini satu keluarga baru kawin. Dia baru mendirikan rumah tangga, tapi belum ada anak. Mungkin lebih kurang dalam 2 bulan atau 3 bulan. Kalau satu minggu setelah pas kawin, apa ini dia pulih sudah beting gitu Tidak makan masa. Pemakan masa 2 bulan atau 3 bulan. Ya, oke. Kalau saya dengan istri saya hampir 1 tahun baru ada cahaya matahari. Apa ini mata satu? Ya, bukan matahari. Oke ya. Tapi ini yang baru kawin ini mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Dia bilang, oh anduk, dia bilang. Anduk mo ito na mo itaki puno kono. Mo itaki puno. Jadi ini nakaw ba nilakaw. Kaya ini nakaw dira amok to atau katanan. Tiba-tiba ruang sauh itu nakarampa na puno.
Yaitu punuk itu punuk imbalua. Wah, sadap atau imbalua tu Jadi kono kaya kis-kis asawat talumpak kiatum memang hino kasihan na hiyo no patu hino yung muna no yaitu imbalua tu. Wah, punuk imbalua. Tapi ruang saul hiatu ne ila hilakaw yak halan. Tiba-tiba ada kerampak na punuk itu ilong dilo. Wah, punuk imbalua anu alapo. Kuno ada tak wah. Bundu kok hino. Bundu kok rilo punuwo. Dahil muta ilong tiri buluwo. Tentu pakai kiloruan sawah. Wah, buluwo relo. Jadi once nga tuba puno ni balot tuban man buluwo wah jadi hino. Jadi kanan itu pun ngam kanan dilopot. Ya dilopot. Antu dilopot. Tua kanan dilopot. Salah kan dilopot yang ngado lain nah. Yang dilopot kanan dilopot. Hino bangkalo relo yang top lahakan ruang sawah. Rado itu punuk imbalua. Ingatan punuk imbalua. Imbalua kata KPK wah. Jadi imbalua itu top deruo. Top. Kawit lebih dulu lagi. Kawit lu kanon dilopot dulu. Nawiya. Karena memanglah tuh sadap ngano hino punuk hino. Wah. Dalam sekitar 2 jam. 2 jam Kuno aduk natung. Kuno. Sikal kuno. Kuno lan tu aduk tu lah. Walau anduk tu. Itu kan. Nak minta maaf bang. Anu tu pandua. Hai nak kuno yandu kuno. Yandu lain no kono anu pun mangidam. Yandu itu mangidam suat gitu kok. Angin suat orang datang pada mangidam itu. Kan itulah kalau kawin memang gitulah tuh. Anu itu. Kahapa boy yupio. Sukal pada Tuhan itu. Anu apa itu? Anu apa yo? Antung kian. Ruang dua. Oh, dah mahmun oi. Dua anak cuma 2, ukir cuma 2. Nah, ada memang idam ni. Ruang 2. Katok di ruang saw di dekat hospital. Kurangnya nak kami ni lah. Kalau tu pernah mahmun tu, nak kami ni ruang. Kawan 2 tu ruang. Bubuki ilo ruang. Nak kaya puno imbal luar itu di dulu mai. Untuk kami puno, amhio. Bah. Jadi bokon na nangato ra hospital. Jadi bokon na hilong ra puno, ito ko na hipuno. Lo. Ilan kapiyan balua. Wa kapiyan balua. Tahu-tahu ano nali? Samaran nali. Ang ini ya, para tua, baik. Rorol. Nampak ya paka, kalau cak anak wahutu, welayan tak kapayo puno imbalok tu sama ya. Tapi asino apa tu imbalok akawanit tam sedeka yang akawanit tu gini biar rorol. Wah rorol. Tapi hondok yang imbalok. Jadi kosong ni ang kau deh rapuno imbalok hidup agak tu. Mungkin imang sino cara. Tapi ruang sahur itu nampak imbalok ya. Tapi nawanit tilurwo. Jadi nawanit tilurwo bahkan. Demikian juga, kita sebagai orang-orang Kristen yang memiliki agama, sama agama. Tetapi ada agama yang tidak menjaminkan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi ada agama yang membinasakan jiwa kita. Lihat dan perhatikan. Ugama sama kan? Ugama kalau jangka agama imbalua sama. Sama kan? Jadi saudara kasih dalam Tuhan,
kita sebagai manusia yang ada di dalam dunia ini perlu kita mengenali agama yang kita anuti. Karena sama agama, tapi ada agama yang tidak membawa dalam kerajaan surga. Tema kita pada hari ini, saudara, pada malam ini sempena penyambutan tahun baru. 3 jam lagi dia datang. Harus kita memiliki agama yang tepat. Memiliki agama yang tepat. Jangan tengok agama saja. Jangan tengok agama saja. Tapi lihat tadi, seperti Ruan Saloret ini, dia lihat bentuk keadaan imbaluak saja. Tahu-tahu itu yang membawa awanit itu. Awanit. Jadi awanit itu pepeo. Matoi bahkan. Kalau tidak hospital mati betul. Ya. Jadi saudara kekasih Tuhan, siapakah agama yang membawa kita kepada kerajaan Allah? Oke, tema kita pada malam ini, saya tetap orang Kristen. Saya tetap orang Kristen. Oke, ini tema simpel saja. Tapi inilah agama yang mengenal Tuhan Yesus. Yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Banyak agama, dan bukan saya kasih persalahan agama lain, tapi tidak mereka mengenali Tuhan Yesus. Sedangkan dalam firman Allah, dalam Alkitab, dia menyatakan di sini, siapa yang mengenal Tuhan Yesus, siapa yang menerima Tuhan Yesus, dialah masuk, dapat datang kepada Bapa kita di surga, yaitu apa? Melalui Yesus Kristus. Oke, paham gak? Paham? Boleh paham? Oke, oke, dengar berarti kamu paham dan perhatikan betul-betul ini. Yang mana agama yang mengenal Tuhan Yesus? Siapa yang mengenal Tuhan Yesus, itulah yang melayakkan kita masuk dalam kerajaan Allah. Memang kita sembah Allah, tetapi Allah bilang, baru-baru kita rayakan Christmas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal, siapa dia? Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapat hidup yang kekal. Mendapat hidup yang kekal. Mari kita lihat ayat ini. Saya tetap orang Kristen. Terdapat dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yang mengenal Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Dikata, perhatikan, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Tuhan Yesus yang Allah utus di dunia ini. Jadi siapa yang menerima Kristus, siapa yang mengenal Tuhan Yesus, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, siapa yang menerima Tuhan Yesus dalam hidup dia, maka itulah hidup yang terjamin masuk dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Tetap orang Kristen. Hindu dia mengenal Kristus kan? Tidak kan? Dia tidak mengenal Kristus. Yudas pasal 1 ayat yang ke-25, bacaan yang kedua. Dalam Yudas pasal 1 ayat 25,
Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Itu firman Tuhan. Dia banyak kali memberitahu kepada kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang minta putra Tuhan, yang minta putra Allah, bahwa Tuhan Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Ya, dan Tuhan Allah ini Dia mencipta langit buminya. Lalu Dia memberi firman, apa itu, melalui itu hukum Taurat. Tapi banyak yang tidak percaya. Tapi ini firman Dia yang terakhir. Dalam Yohanes 1 ayat 1, inilah firman yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, yang baru kita rayakan, Christmas, hari Kristus, kelahiran Kristus. Dan inilah firman Allah yang terakhir untuk dunia ini, supaya setiap manusia yang percaya, setiap orang yang mengenal Tuhan, setiap orang yang memiliki Tuhan di dalam hidup dia, maka dialah yang mendapat datang dalam kerajaan Allah. Langkah yang pertama, saya jadi orang Kristen karena Allah yang mau menyelamatkan saya. Saya mau jadi Kristen. Saya mau jadi Kristen karena Allah mau menyelamat kita. Karena inilah saja yang mengenal Tuhan Yesus. Yang lain-lain tidak mengenal Tuhan Yesus. Dia tidak kira apa agama. Apa ini? Pada agama Kristen. Yang penting dia mengenal Tuhan Yesus. Itu saja yang sangat penting dalam hidup kita. Mengenal Tuhan Yesus. Oke, serentak kita katakan mengenal Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Mengenal Tuhan Yesus. Amin. Mengenal Tuhan Yesus. Siapa yang tidak mengenal Tuhan Yesus? Itulah saudara. Jadi kenapa kita mau menjadi orang Kristen? Karena inilah jalan Allah yang menyelamat kita melalui kelahiran Yesus Kristus. Amin. Melalui kelahiran Yesus Kristus. Tanpa kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini, mungkin pengkhotbah Christmas bilang, kita tidak ada juru selamat, atau tidak ada keselamatan kita. Karena Tuhan Allah sudah berfirman melalui hukum Taurat, melalui Musa, dan melalui yaitu Harun, dan melalui Nuh, ataupun melalui yaitu Abraham. Tapi banyak orang tidak mengindahkan yaitu firman Allah melalui hukum Taurat. Tapi sekarang dia melalui Yesus Kristus. Kalaulah zaman kita ini atau abad sekarang ini tidak menerima Tuhan Yesus, habislah. Tidak ada harapan lagi. Tidak ada lagi firman akan datang. Inilah firman yang terakhir. Alfa dan Omega, terakhir dan awal dan akhir. Awal dan akhir. Kemudian dan akhir, gitu kan? Ya, itulah Yesus Kristus. Yang tidak ada lagi firman datang, hanya Yesus Kristus saja. Itulah maksudnya Pak Hakabung, kita harus mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, saya jadi orang Kristen karena Yesus membebas dan melepaskan saya daripada dosa kita. Dosa kita. Mari kita lihat dalam firman Tuhan. Oke, bagaimana Tuhan Yesus melepaskan kita dalam Markus pasal 2 ayat yang ke-5.
ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bagi orang yang sudah berpuluh-puluh tahun lumpuh dari lahir lagi, dia tidak dapat berjalan, ya. Tapi datang Yesus. Kalaulah Tuhan Yesus belum datang, dan begitu saja, itu orang lumpuh itu tidak sembuh-sembuh. Tapi datang Yesus. Pada waktu Yesus datang, maka ke orang lumpuh itu, "Hai Yesus anak Daud, kasihanilah aku, karena aku sudah lama berjalan." Lalu Yesus menoleh, nampaknya orang lumpuh. "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Begitu saja perkataan dia. "Hai anakku, dosamu diampuni." Wah, habis saja perkataan dosamu sudah diampuni, orang lumpuh itu berdiri tegak, berjalan seperti kita. Karena jadi siapa yang melepasnya adalah Yesus Kristus. Kalaulah barangkali itu Tuhan Allah belum kasih turun Yesus di dunia ini, begitu saja dia lumpuh saja. Nah, jadi saudara kasih dalam Tuhan, kita sekarang ini banyak orang-orang Kristen lumpuh dalam iman, lumpuh dalam karunia, lumpuh dalam keyakinan. Tapi Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita. Jadi siapakah yang melumpuh iman kita, karunia kita? Siapa yang melumpuhkan? Adalah dosa. Jadi Yesuslah yang menyembuhkan. Yesus yang menyembuhkan. Saudara kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, saya jadi orang Kristen karena saya mau memikul salib Kristus. Kita mau jadi orang Kristen karena mau memikul salib Tuhan Yesus. Orang lain tidak mengenali salib Kristus, dan orang lain tidak mengenali Tuhan Yesus. Salib lagi dia kenal, tidak, saudara. Tapi ini saja, kita harus jadi anak Tuhan, orang Kristen, supaya kita memikul salib Tuhan. Karena melalui pikul salib Tuhan ini, maka inilah yang melayakkan kita. Dan angibit ditaka, akalap erat bayah hampus-hampus. Oke, mari kita lihat dalam Matius 11. Matius 11 ayat 29 dan ayat 30. Matius 11, 29 ayat 30 juga. "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." 30. "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Bebanku pun ringan. Dalam Matius pasal 10. Dalam Matius pasal 10 ayat 38. "Barang siapa tidak memikul salibnya dan tidak mengikut aku," dia bilang betul, "ia tidak layak bagiku." Barang siapa tidak kenal Yesus, barang siapa tidak memikul salib Kristus, ia tidak layak bagiku. Paham jelaskan?
Jelas ini firman Tuhan Yesus. Jelas ini firman Allah. Karena inilah firman yang terakhir, Yesus Kristus. Kedatangan Yesus, kelahiran Yesus di dunia ini. Bahkan dia sudah naik ke surga dan dia akan turun lagi kembali menjadi raja. Menghukum ulun yang sedang memikul salib Kristus. Siapa-siapa anak-anak yang memikul salib Kristus, oh yang sana ada salib, yang sana pikul salib saya, yang sana pikul salib saya. Kedatangan yang kedua kali yang sedang kita tunggu. Saudara kasih dalam Tuhan, perlu kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau memikul salib Tuhan, kita perlu dibentuk. Dan kita perlu setia memikul salib Tuhan. Kan memikul salib Tuhan ini, bagi Tuhan sudah memberi nasihat atau dorongan atau pesan-pesan kepada kita. Sebelum kita melangkah atau beranjak meninggal 21 dan beranjak kepada 22 tahunnya, tahun 22, perlu kita pikul salib Tuhan. Dalam tahun 22 ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Dalam tahun 22 dia ada 56 minggu. 56 minggu. 56 minggu itulah anak kesetiaan anak-anak Tuhan memikul salib Kristus datang di rumah Allah. Dalam 12 bulan. Dalam 12 bulan itu berapa? 1 tahun. Dalam 1 tahun dia ada 365 hari. Setia memikul salib Tuhan dalam 365 hari. Sedangkan kita, Tuhan bagi minggu atau hari minggu dalam 1 tahun berapa? 56 minggu saja. Pun susah-susah juga mau kasih habis ini 56 minggu datang di gereja. Pengumuman minggu depan, worship leader adik kita Marlina, waktu itu kali datang sudah minggu depan di hari Minggu. Ayah banyak alasan sudah tidak dapat datang di gereja. Oke, pengkhotbah minggu depan Pastor Yusuf Antuda. Aina pada tua lampok kebahagiaan kutu arwalan daw arwal ko pada tu. Banyak alasan kan? Banyak alasan. Padahal baru 56. Berapa? 56 minggu saja sudah gagal. Berarti kita sudah gagal. Selesai Tuhan. Tapi manusia, kita manusia ini bahagaku penuh dengan dosa. Tapi Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita. Oke, mari kita lihat kan? Mari kita lihat ini. Yang setia memikul salib Tuhan selama 12 bulan atau 65 minggu. 56 minggu. Siapa? Dan 365 hari. Ya, tiada tulak-tulak sudah itu. Hari 1 sampai hari Minggu. Hari 1 sampai hari Minggu. 365. Jadi Tuhan
Tuhan mau kita hidup setia. Salib, ini memikul salib Tuhan masih kita dalam perkara 3. Karena dia bilang di sini dalam Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, tidak mengikut aku, dia bilang sebenarnya itu, ia tidak layak bagiku. Tidak layak bagiku. Oke saudara, kita lihat ini apa ini? Kertas. Oke, sini dulu, sebelah sini. Apa ini? Keratas. Keratas, wah. Yang ini? Kertas putih. Hah? Kertas putih. Keratas putih. A4. Ya. Kertas pula. Yang adik-adik sana, oke, nampakkah? Nampak apa ini? Kertas putih, ya. Nah. Jadi ini sebenarnya pada mulanya waktu Allah mencipta kita, hati kita seperti salju putih. Seperti apa? Salju. Salju. Nah, tapi setelah kita berumur 12 tahun, pandai-pandai sudah mencinta. Dosa sudah itu. Kau bercinta 1 kali, dosa sudah. Hah? Kau buat dosa, oke dosalah. Kau buat yang jahat-jahat, dosa sudah. Jadi kotorlah sudah. Ya, kotor sudah. Mungkin kemarin kita lihat ini dosa. Oke, sekarang apa? Putih ya. Putih seperti salju. Sekarang apa sudah ini? Kotor. D-O-S-E? Dosa. Dosa. Kotor sudah kan? Ya. Kotor sudah. Jadi siapa yang kasih kotor? Adalah dosa. Kita sudah buat dosa. Oh, Tuhan pun tidak senang. Iya, kotor loh. Oke, siapa senang kalau anak dia menumpur di sana? Dia siapa yang senang? Lalu kita nampak anak kita main kotor sana. Oh, lagi abuk, lagi. Dia menumpur kan? Cak, menumpur kotor baju dia. Hei, lagi abuk, lagi, kotor. Wah. Terus ibu dia, nah kan dia ngomong, tur sama bubut, sini yang ngebubut dia. Ya ada kan? Oh, begitu saja gitu. Bukan, mungkin kalau tidak kasih cubit, pes. Kau ini siapa suruh kau bikin main lumpur? Bikin lagi. Begitu kan? Marah kan? Marah. Dia. Nah, bagus ada kau bikin kotor. Kan bikin lagi besok ah. Siapa cakap? Angkat tangan. Siapa kan? Tidak, Pak. Tidak bilang apa itu. Lahan dia marah betul-betul dia. Ya, dia kasih cubit lagi, dia kasih tampal lagi. Ya, dia kasih nampos lagi, dia kasih rutan lagi. Wah, habis sudah. Ya.
kan? Nah, dia suruh lagi, pergi mandi. Kalau tidak mandi, saya rotan kau lagi. Mancing kau ini dia kita os lagi. Awah peo, kan berdua. Kau percaya dia nak hiu ikan awah ranak diurak kalau dia mengubur bah. Siapa yang ikan awah lain? Tak ada. Berhabis dia awah karena dia tidak mau anak dia kotor bah. Dia tidak mau anak dia kotor mandi, kotor lumpur sana, berdosa di sana. Nah itu kita umpamakan dosa. Yang anak kecil pergi mandi lumpur. Kita sebagai anak Allah, mana Tuhan Allah suka kita main lumpur. Lumpur yang kita mandi ini ada, inilah. Coba ejak dari D 1, 2, 3. DOSE. Apa? Dosa. Dosa. Tuhan tidak mau anak dia berdosa. Kotor, ini kotor. Dia bilang Tuhan, bertobatlah kau. Ah itu yang amarah Tuhan Allah. Bertobat kamu sekarang. Kalau kamu tidak bertobat, api neraka saya sudah sediakan. Api neraka saya sudah sediakan. Kan begitu kan? Cara-cara kita marah kita anak kita. Kalau kau tidak mandi, saya rotan kau. Habis. Itu juga Tuhan Allah kita. Jadi Tuhan Allah membentuk kita supaya kita menjadi salju. Sekarang ini sudah merah. Merah seperti apa? Karminsi. Jadi merah seperti karminsi. Itulah amarah. Menimbulkan amarah Tuhan. Panas. Tuhan tidak suka. Karena kita sudah menjadi merah. Dosa. Siapa yang buat merah adalah dosa. Perbuatan-perbuatan jahat. Apakah dosa itu? Mencuri kantalannya, mencuri kepingannya, macam-macam. Itu seperti itulah. Macam itulah. Tapi kita di sini tidak mencuri. Semua oke. Anak Tuhan kan? Anak Tuhan tidak panjang tangan. Dan lupa sudah ada apa ini? Apa yang lagu sekolah minggu? Ya. Cara Tuhan membentuk kita sakit saudara. Pertama dia bentuk kita supaya kita menjadi salju balik. Karena permulaan dia, pertama dia kita jadi salju dari umur kita 1 malam, pergi ke 1 hari, pergi ke 2 hari, pergi ke 3 hari, pergi ke 1 bulan, pergi ke 2 bulan, pergi ke seterusnya sampai ke 12 bulan. 12 tahun sampai ke 12 tahun. Wah, ke 13 tahun sudah pada buat dosa sudah. Jadi inilah jadi dia. Tapi Tuhan membentuk kita. Cara Tuhan membentuk memang sakit saudara. Biarpun sakit, tapi kita menjadi putih. Cara-cara Tuhan membentuk kita, dia lipat hidup kita. Dia lipat hidup kita. Apakah lipatan-lipatan atau pelajaran Tuhan ini sakit, penyakit, kemiskinan dan sebagainya yang membuat kita menderita? Mungkin kita gagal dalam pemeriksaan. Itu juga cara dia mengajar kita, cara mendidik kita. Mungkin kita tidak percaya dalam tamu duga kalau anak-anak muda. Mungkin juga kita punya susu tidak ada, apa itu susu gata, susu gata tidak banyak. Mungkin juga kita punya susu gata orang lain, sebelum kita pergi pungut orang lain sudah pungut. Cabaran juga sama kita, ya cabaran, saudara. Banyak yang terjadi, jadi itu. Tapi macam manapun kita ikut arahan Tuhan, lipat dia. Okay. Dia lipat, dia bentuk kita menjadi apa? Apa ini? Gedung, rumah.
Jadi rumah itu bahagiaku adalah gereja. Jadi rumah ini tampak kediaman Roh Kudus. Atau gereja ini adalah kediaman Roh Kudus. Jadi siapakah gereja ini bahagiaku adalah kita. Kita dirubah. Dan kita ini adalah gereja Roh Kudus. Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Tapi kalau sudah ada kotoran di dalam hidup kita, dia tidak mau tinggal lagi. Kotor, bau busuk, dia lari. Dia lari. Saudara. Ya? Ini gereja. Jadi gereja ini adalah kita. Saudara jemaat Tuhan, saya dan saudara inilah kita gereja. Itu gereja Roh Kudus. Jadi Roh Kudus mau diam pada kita kalau hidup kita sudah menjadi bersih. Bersih. Ya, terusnya mungkin ada lama sih kita. Oke, jam berapa sudah? Mau luka? Mau kasih berhenti sudah? Terus. Ya. Yang lipat lagi. Lipat lagi itu memang sakitlah cara Tuhan mengajar. Kalau kita kena penyakit, kau banyak kali pergi bomo, tidak sembuh-sembuh. Padahal itulah cara Tuhan membentuk kau supaya kau menjadi orang Kristen yang mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan hidup kita. Oke, ibarat ini Allah Bapa, gunting, Allah Bapa, oke ya, gunting rambut, gunting tadi kan? Tapi kita umpamakan Allah Bapa yang mengajar kita, yang membentuk kita, menjadi sempurna, menjadikan kita supaya takut kepada Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang memikul salib Tuhan. Memikul salib Tuhan. Oh, tapi ini bukan silap mata. Nah, ini bukan silap mata. Tapi membuka minda kiraan kita untuk bagaimana kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke, saya gunting. Mari kita periksa satu persatu yang Tuhan sudah buang, yang Tuhan buang, dia tidak mau. Ya, kita lihat. Apa ini? Dosa. Coba aja dari DOSA. 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 Tuhan tidak mau dosa, buang. Dia kasih gunting tadi. Yang ini lagi apa? Dosa. Dosa juga, dia buang. Dia tidak mau. Yang ini lagi apa? Dosa. Dosa. Tuhan tidak mau. Banyak dosa, macam-macam dosa dia lakukan. Tuhan tidak mau. Yang ini lagi. Dosa. Tuhan tidak mau. Mari sekarang, dia bilang Tuhan, buang ini dosa. Kita campakkan di api neraka. Buang. Dia tidak mau nih. Dia tidak mau ke hidup yang berdosa. Dia buang. Tapi yang dia mau ini. Apa ini? Anak panah. Jalan masuk ke surga. Sini jalan masuk surga. Oke, seperti ini jalan masuk Elijis. Anak panah kan? Oke. Oke. Oke, nampak ini apa ini? Apa? T. Yang ini? T ya.
Yang sana ti juga. Dia Tuhan. Tuhan. Jadi dia tadi buat ada panah, dia kasih tunjuk jalan pergi surga. Dia kasih tunjuk jalan hidup yang kekal. Dalam ayat Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus di dunia ini. Tuhan, Tuhan, Tuhan telah membentuk kita menjadi hidup ini. Salib. Salib. Apa ini? Yang sini salib. Yang sini Salib. salib. Sana salib. Kamu ada nampak lagi dosa lagi? Tidak. Tiada nampak kan? Tidak. Tiada nampak sudah dosa. Tiada dosa sudah. Dosa Tuhan tidak mau tadi. Tadi dosa keliling pinggang, belakang kiri kanan dosa, atas bawah dosa karena perbuatan jahat manusia. Tapi Tuhan tidak mau, Dia mau jadikan kita mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, dan memikul salib Tuhan. Kita memikul salib Tuhan. Mulai jam 12 nanti pikullah salib Tuhan. Salib Tuhan. Kau pergi memutung gata, pikul salib Tuhan. Kau pergi pakan ditindang, pikul salib Tuhan. Kau pergi pejabat, pikul salib Tuhan. Kau pergi di kiki, pikul salib Tuhan. Mana-mana pun kau ikut kapal terbang balik ke KL, salib, pikul salib Tuhan. Saudara, karena inilah tanggung jawab kita. Inilah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen yang mengenal Tuhan. Salib Kristus, pikul. Cepat saja, tahu sudah keluar sudah. Itu Tuhan. Kenapa? Pak sudah. Yang pembacaan yang lain tadi sudah kalian catat ke di sini ya. Saya sangat diberkati betul. Jadi boleh nampaklah kita punya bacaan-bacaan. Kita apa? Datang sudah gatal enggak? Pada tuaan. Pokoknya sini minta bapak. Ya, jadi pahakaku dalam 1 tahun ini nanti kita pikul salib Tuhan. Pikul salib Tuhan. Karena salib Tuhan ini adalah sebagai jembatan kita masuk dalam kerajaan surga. Yang membawa kita dalam kerajaan surga.
Jadi apabila kita sebagai orang-orang Kristen gagal memikul salib Tuhan, maka Tuhan tidak mengenali kita. Oke, kita maju kepada perkara 4. Nomor 4, perkara 4, saya jadi orang Kristen karena Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Di mana tuh baru type ini? Di belakang, nah. Jadi saya baca pelan-pelan supaya kamu dapat type lah. Ya, sesaat diberkati pula. Saya tidak perasaan, nampaknya ada perakam, oke? Yang keempat, saya jadi orang Kristen karena Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada keselamatan lain. Tidak ada jalan keselamatan lain. Hanya Yesus Kristus saja yang disalibkan di Golgota, yang menanggung segala dosa-dosa kita di Golgota. Di Golgota itu pahaku tempat tengkorak. Tempat tengkorak. Di Golgota itu tempat orang-orang yang berdosa, yang penjahat-penjahat kasih salib di sana sampai mati, tengkorak bangpayan di sana di Golgota. Ya. Jadi di Golgota itu tempat tengkorak. Jadi Yesus juga disalib di sana. Dan supaya Yesus mati, Durang bilang supaya tengkorak dia bangpayan juga di sana di Golgota. Sebenarnya dalam hati mereka, dalam niat mereka, itulah sebab mereka itu kasih salib Yesus di Golgota. Ya, supaya Yesus mati dari salib, jatuh tengkorak dia bertimbun di sana. Nah, itulah dia tempat tengkorak. Golgota, tempat tengkorak. Setiap orang yang buat dosa, penjahat lah. Jadi berarti di Golgota itu adalah seperti penjara, tempat kasih hukuman mati, tempat hukuman mati. Ya, itulah di Golgota itu banyak tengkorak sebenarnya. Ya, dalam firman Tuhan. Ya. Jadi, tapi Yesus disalib. Pada hari ketiga dia bangkit. Tidaklah tengkorak dia bangpayan di sana di Golgota. Karena Yesus yang Maha Kuasa. Dia hidup kembali dan dia menyelamat kita. Lalu Tuhan katakan, saya hidup, saya bangkit dan naik ke surga dan akan menyediakan tempat bagi kamu di surga, supaya di mana aku berada dan di mana aku pergi, dia bilang Tuhan Yesus, kamu pun ada di sana. Bagi orang yang memikul saliblah, yang bagi orang yang setia memikul saliblah. Tapi bagi orang yang tidak setia memikul salib Tuhan, dia tidak dapat duduk di mana Tuhan Yesus sediakan. Di rumah Tuhan sediakan untuk kita. Tapi yang layak duduk di dalam kerajaan surga, yang Tuhan sudah dahulu naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 4. Bahwa di sana dia mengatakan bahwa Yesus naik ke surga menyediakan rumah bagi orang yang setia memikul salib Tuhan. Mari kita lihat dalam Yohanes 14. Yohanes 14 dalam masih yang perkara yang keempat, 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Perhatikan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Yesus.
kalau tidak mengenali Tuhan Yesus, kalau tidak menerima Tuhan Yesus, tidak dapat datang kepada Allah Bapa kita di surga. Tapi yang dia mau bahagiaku supaya pikul salib Kristus. Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Di mana itu? Di surga. Di surga tempat yang indah. Di surga yang tempat yang baik. Tidak ada penyakit, tidak ada duka, tidak ada tangisan, tidak ada penderitaan, tapi sukacita yang senantiasa ada di surga. Di surga. Yang penting milikilah Yesus Kristus dalam hidup kita melalui salib Kristus. Salib Kristus. Itulah saudara bahagiaku renggala di Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, saya tetap orang Kristen. Yang kelima, saya jadi orang Kristen karena saya mau jadi saksi Kristus. Saya jadi orang Kristen karena saya mau menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Apakah saksi? Apakah teladan-teladan yang harus kita lakukan? Lihat di dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Menjadi teladan, menjadi saksi yang baik, yang disukai oleh Tuhan Allah, yang disukai Tuhan Yesus. Kalaulah kita menjadi anak yang bagus, anak yang setia kepada Tuhan. Bahagiaku, contohnya bahagiaku, kalaulah anak kita kan, saya buat kesaksian sedikit lah tentang anak kami. Saya dan istri saya, anak kami yang bungsu terakhir, dia sekolah. Baru periksa tingkatan 5. Bukan tingkatan 5, tingkatan 5. Tingkatan 5. Baru dia pergi ambil keputusan. Orang bilang result, saya pun tidak tahu. Tentu orang-orang kampung susah, tidak. Lalu dia tengok dia punya keputusan. Lalu dia ambil, dia lipat balik. Saya bilang, anak tengok. Dia bilang, anak bapak tengok. Jahat. Dia bilang, jahat. Oke, dia kasih lipat saja macam ini. Jahat, dia bilang. Tapi saya paksa dia mau tengok dia punya keputusan. Baru dia
kasih apa itu baru dia bagi sama saya. Dia lari, mungkin dia takut karena marah kah? Tapi saya tidak, saya tidak marah. Apapun saya bilang keputusan kamu, tidak apalah, karena itulah usaha kamu. Ya, itulah usaha kamu. Karena kami lihat dan juga setia belajar. Ya, ke dalam hati saya dia lari lah. Apa itu dia lari lah. Saya bilang, kenapa? Ini anak ini dia terus lari. Saya bilang saya tidak marah, itu nanti baru saya perlahan buka. Wah, baru saya perlahan buka. Terus saya macam nakal liar juga. Menitis air mata saya. Tiba-tiba saya menitis air mata. Saya tarik nafas 3 kali. Iya. Dia bilang, baru saya bobot anak saya. Terima kasih anak. Saya tahu kamu sudah berusaha. Kamu mendapat keputusan yang begini sangat baik. Anak keluar dari mata saya. Jadi anak saya ini pura-pura takut karena marah. Ya, padahal itulah mungkin dia punya cara apa itu dia mau lawak sama bapak dia. Tapi gitulah. Senang hati kan, saya kasih tahu lagi ke mama dia. Oke. Dia tengok, dia pun terus juga terdiam. Las deh bapak itu anak. Dia senang hati kan? Senang hati. Kalau anak kita setia, ikut arahan kita. Begitu juga Allah kita. Begitu juga Tuhan Allah kita. Bapak kita. Kalau kita setia ikut arahan Tuhan dan kita memiliki keputusan yang baik di hadapan Tuhan, menjadi teladan yang baik di hadapan Tuhan, hati Allah pun juga menangis karena melihat senang hati anak-anak yang setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Apakah yang harus dilakukan kepadaku teladan yang baik? 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. 1. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan sambung, dan kasucianmu. Itulah teladan yang Tuhan suka, yang Tuhan mau pada kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dan mengenali Tuhan. Bapak, Kakak, dan Allah, jangan bilang, enggak, kalau lu khotbah hamba salah. Ini khotbah Tuhan Yesus. Amin. Khotbah Tuhan Yesus. Yesus yang berkhotbah sama kita. Yesus yang berkhotbah pada kita, supaya kita menjadi teladan yang baik dalam ini, perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dan dalam kasucian kita dalam hidup kita. Itulah bahagiaku, memikul salib Tuhan, memikul salib Tuhan. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, kalaulah kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengenali Tuhan, yang memikul salib Tuhan dalam 12 bulan ini, dalam berapa hari, 56 minggu ini, dalam 365 hari ini padaku, kalaulah kita gagal palis kita anak Tuhan gagal memikul salib Tuhan. Atau betul kayak itu berarti kalau palis ya, palis kita gagal memikul salib Tuhan. Tapi seandainya kalaulah barangkali
gagal, apa yang terjadi pada salib kita? Contohnya bahagia kulihat, perhatikan. Perhatikan baik-baik. Oke, salib ini kan, ini salib, ini salib, yang salah pun nampak ada di atau handphone yang nampak. Salib Pak. Saat ini takkan dalam 12 bulan itu bagai, sekiranya kita sudah gagal balik buat dosa. Oh, nanginum no ya do dili naratu dia nanginum dia orang takku. Allah, Allah bigorala. Ya. Tapi sudah tahu lah. Oke, kalau dia sudah gagal memikul salib Tuhan buat dosa, inilah dia jadi dia. Gagal sudah jatuh dalam dosa, salib Kristus pun sudah patah. Kamu kata ini apa sudah ini? Apa sudah ini? Simpang 3. Oke, apa sudah dia? Oke, apa nama sudah? Tidak tahu kan? Yang ini tidak tahu. Saya pun tidak tahu. Saya pun tidak tahu. Tuhan pun tidak tahu. Tuhan tidak tahu. Kayak dia bilang, Tuhan, saya tidak kenal itu. Saya tidak kenal. Ini bukan salib. Tidak kenal. Siapa yang kasih patah? Kita sendiri. Kita sendiri kasih patah salib Kristus. Karena gagal kita mengikut arahan Tuhan. Perintah-perintah Tuhan. Jadi ini pun Tuhan Yesus pun tidak kenal. Kalau kita pikul ini, bawalah pergi masuk di surga. Nampak Tuhan. Tuhan pun begitu Tuhan. Salib pun bukan. Dia bilang, Tuhan, saya tidak kenal. Saya tidak kenal. Itu saja perkataan Tuhan Yesus. Itu saja perkataan Tuhan Allah. Saya tidak kenal. Lihat itu di dalam bacaan kita. Matius 25 ayat 12. Matius 25 ayat 12. Tetapi ia menjawab, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saan, minggu luar salib, saan. Tuhan, tapi Tuhan bilang dalam apa Matius 25 ayat 12. Apa dia? Aku tidak mengenal. Saya tidak kenal kamu. Betul, siapa yang kenal ini? Saya pun tidak kenal. Kamu pun tidak kenal. Kesemua pun tidak kenal. Yesus pun tidak kenal. Buang saja. Gagal. Kita sudah gagal setia dalam Tuhan. Kita sudah gagal setia mengikut Tuhan. Kita sudah gagal dalam karunia kita. Kita sudah gagal dalam tugasan kita. Kita sudah gagal mengikut Tuhan, mengenali Tuhan, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang keenam, itu sama kan? Dalam tadi kita punya jam handphone. Oke. 11. Lepas ini ada game kah? Ada game kamu? Tidak. Ada. Tapi apa lagi tunggu 12 kan? Jadi selalu dia kalau macam begini mau tunggu jam 12 kirim kasih sedia game. Nah, apa game lah. Sementara kita tunggu apa jam 12. Karena mau habis sudah khotbah saya. Yang keenam,
saya jadi orang Kristen dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus karena saya mau masuk di surga dan menjadi penghuni tetap di surga. Dapat tangkap? Ya, saya perlahanlah. Saya jadi orang Kristen dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus karena saya mau masuk di surga dan menjadi penghuni tetap di surga. Menjadi penghuni tetap di surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 4. Saya sudah baca tadi. Dalam Yohanes 4 dalam apa ini? 14 atau apa? Dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 4. Saya bacalah. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Perhatikan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Beruntung kan? Keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Rati natu pahakaku bahwa Tuhan namaulu namapat rababayan taka. Tuhan namaulu namang apa namabat dampang sama bakan. Yang penting paham. Tuhan namaulu nila surga namabat namang rabayan taka. Atuyunku ataupun mayak rabinayanku. Gitu mah. Rahul Tuhan. Jadi itu sebab lepahagaku, kita harus minta putra Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang ahli angiri teralan kayahan, angilu teralan munsop pras surga. Dan iyo hili apa itu anaria ra intokon sanggulun satu-satu, one by one kundah mulut. Berapa mulut? Amat. Sore sudah. Sesanggulun berapahun. Ya. Jadi ke contoh dia, saya dengan istri saya. Sekarang kami satu bilik. Kalau di surga nanti istri saya satu rumah, saya satu rumah. Saya dengan istri saya adik-beradik. Karena bapak kita di surga, Allah Bapa di surga. Ya. Jadi itulah Tuhan mendahului menyediakan tempat bagi kita satu-satu orang rumah. Yang penting setia percaya Tuhan, jangan gagal mengikut salib Tuhan. Kalau kita gagal tadi apa yang jadi? Hancur, patah kan? Tuhan pun tidak kenal, saya tidak kenal itu dalam Tuhan. Oke? Jadi pahakarku. Oke, jadi itu pahakarku, kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen yang sudah lama jadi orang Kristen, intor nih orang mulihan. Karena jemaat ini pernah pergi melawat di kampung Anam dulu. Saya masih sekolah minggu. Saya sekolah minggu pada masa itu, tetapi saya mengerti firman Tuhan. Saya mengerti firman Tuhan yang diketuai oleh
si dulu tuh po, si mania itu. Wah, dia ketua rombongan. Iya, kapahiyong mapermatuhan yan. Tuh, aku ayat Tuhan. Sekali di dalam marak kesaksian, Tuhan Yesus pinalopora salib. Bayak-bayak salib itu sinanan. Saya suka na minggu ke musim itu, tapi nakatangi juga Allah. Baru saya renung betul-betul bahwa ailong itu buat hambar itu aja. Sino kali kedulian itu kan? Ada dia. Wah, ay napay bulik ini sebagai kenangan. Nah hambar itu katira paliwat. Kita hambar Tuhan Yesus masalipo. Sani lutupo. Tuhan, mana kau nak malay? Tuhan gantung di kayu salib, terpaku tangan dan rusuknya. Kristuslah Dia anak Allah, Dia tersalib, Dia tersalib. Dan kita ngajak gerejain aku itu rambut peranakan dari luar, yang sini tukang menyanyi pakai rambut. Tuhan Yesus pinalopora salib. Kenapa aku? Jadi jemaat kita di sini sudah lama mengenali Tuhan. Amin. Jemaat kita di sini sudah mengenali Tuhan. Setialah pikul salib Tuhan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ada dua cara. Perhatikan. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, Dia datang secara pribadi. Dia datang secara pribadi. Ayana, mari jalan. Dia datang kepada satu orang itu. Oke? Dia datang, oke, anak mari, jalan. Sakit sudah pula Pak, si anak yang dia sudah panggil, mati. Itu cara kedatangan Tuhan yang pertama. Dia panggil satu-satu, apa cara pun sekali yang terjadi. Jadi itulah cara Tuhan memanggil dia satu persatu. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua nampak di awang-awangan. Nampak di awang-awangan. Di sana Yesus berdiri. Itulah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan mungkin itulah terakhir. Dan kita nampak di awal-awalan. Siapa yang setia memikul salib Tuhan? Cuk saja dengan sekejap mata. Orang yang tidak setia memikul salib Tuhan, kalianan, ya, dia tidak nampak Tuhan. Kalianan, orang yang percaya Tuhan, yang sudah setia memikul salib Tuhan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dia tiup saja. Tiba-tiba orang yang memikul salib Tuhan, yang setia memikul salib Tuhan dari dulu sampai kedatangan Tuhan,
Orang yang masih dalam hidup dosa, kalian ada kuat Tuhan milih. Ambuak kuat Tuhan tu penduduk kain angkat tu. Padahal inangkat dulun dari. Padahal inangkat dulun percaya kali. Kalian nulun kain angkat tu aku kudu ke Tuhan. Tapi ada masa Tuhan api belira nyala di muka tuh. Baru mereka tahu, baru orang yang tidak percaya Tuhan kenal bahwa dunia ini sudah kiamat. Padahal orang yang sudah percaya kepada Tuhan sudah akan angkat. Saudara, setialah mikul salib Tuhan. Percaya. Karena itulah letakkan di Tuhan. Ada dua cara. Maka yang ketujuh terakhir. Saya tutupi dengan satu cerita. Satu cerita itu pahakaku. Oke, mungkin kamu sudah kenal atau sudah dengar cerita ini. Tapi sebelum ini kita berdiri dulu lah. Kita berdiri dulu. Yang di dalam ini di luar berdiri. Kasih goyang. Ya siap berdua. Ya. Oke, supaya urat-urat kita tidak tegang. Ya, lama sudah. Mungkin si Yusuf sudah lama khotbah. Tapi saya sengaja kasih pelan-pelan. Ya itulah tadi saya tanya, kalau ada game saya kasih tutup sudah khotbah saya. Oke, ada game enggak pemuda-pemudi? Ada juga kan? Oke, terima kasih. Inilah di dong. Kalau begini kita kasih tutup sudah. Ya. Cerita ini begini. Cerita ini dia mau naik remaja sudah. Dia boleh katakan, oke, boleh tahu lah naik remaja kan? Ya. Dia belum lagi betul remaja betul, tapi masih lagi ya pikiran anak-anak lagi. Jadi dorang main-main, dorang lari-lari. Ini remaja. Ahyan tuantu, boleh dong? Wah, ahyan tuantu. Tung alang tung alang ngono bodi sangrau rautan tantu mulut tukut baik. Lepas kena angkat lagi lepas itu tinggal dua. Sulapit diam di manutup tutup mata. Dia pula tutup mata. Yang lain pergi petapuk. Satu orang ada ini. Tapi belum. Tapi oke, saya kira 1, 2, 3 sudah senyap. Ya, dia pergi cari. Murah nasi boleh kali. Yo antu. Adik ngantuk itu kakau yung padahal antuk tu anci boleh bermain dong ya. Ini antuk tidak boleh ada bang. Kamu lihat sindungan. Anci boleh pun okom. Ayo kan berantuk no. Ayo anci boleh dia lah kalau tu dulu. Kampung bernipus. Ya betul bang. Ini antuk anci boleh kok. Halah, ayo biar nantuk tu. Tapi ilo tu moyong. Kalau dari nando, pekerang pak pipi itu, untuk pipi itu. Ya, salah kena huyum dia ada di Nacibudi, kalau ada pipi. Kalau ada pipi itu, kok takut, takut untuk pipi ini. Pipi kan, antuk abang puyu. Ya tu kan.
Wah, pipi. Nah, ikannya nak huyung. Pepe koto, pepe kato, kudu na cibudi na tuh. Na cibudi na tuh na hele. Salah kayak yung munano tuh, antum tuh. Pepe koto, kato, kudu na huyung. Wah, cibudi koto. Kato. Saro, kudu na kata kau tuh. Saro, pipi itu abis. Kalian kato pipi itu, yaro, udah dulu sih. Nah, wah, lucu juga kan? Lucu juga itu cerita. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan sudah terima Tuhan. Sudah terima Tuhan. Jangan lepas Tuhan. Jangan lepas imanmu kepada Tuhan. Karena kalau terlepas, tiada guna sudah. Tiada guna. Ya Rob. Udah kan? Nah, jadi sekarang bakaku yang ketujuh dalam pembacaan Ibrani pasal 10 ayat 35. Dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 35 dan 36. Jangan lepas kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang ketujuh. Jangan lepas kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau kita lepas, nahas kita. Kalau kita sebagai orang-orang Kristen, kalau kita sudah tangkap, natakunta ka Tuhan Yesus, nanggoy po ka Tuhan Yesus, hut Tuhan Yesus, opolot ya kuang maya ke Tuhan Yesus, atulah musuh ke Tuhan Yesus, humut, manggoy ke pipio, supaya ikalah mustaka itu ke Tuhan. Nalabus po ka pahakaku. Oh, hendak kita kan nantung dah sungai mayu. Kau sudah pas tangan kamu dengan Tuhan. Tuhan bilang, sudah saya ulur tangan kan? Sudah saya ulur tangan. Kau pegang tapi kau tidak pegang saya. Kau kasih lepas saya. Itu hilang sudah. Karena kita sudah kasih lepas Tuhan yang membawa kita masuk ke surga, yang angibit kita kan dalam kayahan, yang angibit kita kan muncul pernah surga, yang anturung ras surga rumangan da Tuhan Yesus, rumangan da Tuhan Allah, harus rumutnya, jangan lepas. Mari kita baca Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperolehan apa yang dijanjikan itu. Apakah yang dijanjikan itu, bahagiaku? Adalah hidup yang kekal, bayah ampus, menjadi penghuni tetap di surga. Haleluya. Firman Tuhan sampai di sini. Sekian dan terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan surga,
Bapa kami yang hidup dan Bapa kami yang maha kuasa, Engkau telah mengurniakan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus mendapat hidup yang kekal. Karena kami harus melalui Yesus saja Bapa untuk datang dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kami sudah dengar pada malam hari ini. Kami mohon Tuhan Yesus, supaya firman Tuhan ini terus berbicara kepada kami semua. Tuhan, menjadi kekuatan, menjadi pegangan kami. Sebentar kami melangkah kepada tahun 2022 ini. Haleluya Tuhan Yesus. Inilah firman-Mu menjadi bekalan hidup kami selama 12 bulan ini Tuhan, supaya kami senantiasa menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Karena melalui inilah yang mengenali Engkau ya Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi anak-anak Tuhan yang sudah berkumpul di sini Tuhan, dipercaya Tuhan Yesus, kuatkan iman dan percaya kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh pun hamba berhenti menyampaikan firman-Mu, tapi firman-Mu senantiasa berbicara kepada kami sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan ini kami sambut dengan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua katakan amin.